Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, masih dalam suasana Syawal ini, izinkan Baihaqi Channel mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, barakallahu fikum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, Bapak Ibu. Semoga kebaikan menyertai kita sepanjang tahun, insya Allah. Kita nanti akan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang menjadi hajat kita, Bapak Ibu, semoga dikabulkan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan kembali membahas soal-soal latihan pretest PPK PAI, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini apa yang kita bagikan di channel ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama, Bapak Ibu. Sebelum kita ke soal yang pertama, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut soal yang pertama. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan tindakan pengamatan refleksi. B. Perencanaan penerapan evaluasi refleksi. C. Perencanaan tindakan refleksi evaluasi. D. Perencanaan tindakan penerapan refleksi. Silakan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah A, yaitu perencanaan tindakan pengamatan refleksi. Penelitian tindakan kelas PTK meliputi perencanaan tindakan pengamatan refleksi. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah A. Al-Quran, B. Hadis, C. Isra dan Mi'raj, D. Membelah bulan, dan E. Sholat. Silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah A, yaitu Al-Quran. Jadi cukup jelas mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Howard Gardner berpendapat bahwa pada diri peserta didik memiliki kecerdasan yang beraneka ragam yang dikenal dengan multiple intelligence. Berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple yaitu adalah A. Kecerdasan linguistik dan kinestik, B. Kecerdasan musikal dan logikal matematika, C. Kecerdasan intrapersonal dan spatial, D. Kecerdasan spiritual dan emosional. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah D, yaitu kecerdasan spiritual dan emosional. Ini tidak termasuk dalam jenis multiple intelligence. Jadi pembahasannya Bapak Ibu, berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple intelligence ialah kecerdasan spiritual dan emosional. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah D, yaitu kecerdasan spiritual dan emosional. Ini tidak termasuk ke dalam jenis multiple atau intelligence. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Muhammad Khuraish Shihab menginformasikan bahwa At-Tabatabai dalam tafsirnya Al-Mizan menyatakan bahwa jumlah Al-Asmaul Husna itu ada sebanyak A. 132 nama, B. 99 nama, C. 1000 nama, D. 200 nama, dan E. 127 nama. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2,
Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah B, yaitu 99 nama. Jadi At-Tabatabai dalam tafsirnya Al-Mizan menyatakan bahwa jumlah al-asma al-husna itu ada sebanyak 99 nama. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut nomor 5, Bapak Ibu. Pak Udin menemukan beberapa peserta didiknya yang prestasinya bagus, selain mencoret-coret buku catatan dengan berbagai ilustrasi sehingga tidak pernah rapi dan terkesan kotor. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Menanyakan strategi belajar yang dilakukan, B. Meminta peserta didik memindahkan catatan ke buku baru, C. Menegur dan menasihati agar menjaga kerapian buku catatan, D. Membiarkan dan tidak perlu mencampuri hak pribadi, dan E. Memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. Silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah E, yaitu memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. Memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. Jadi tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Kata Allah berasal dari kata Allah. Kata itu dalam berbagai derivasinya memiliki beberapa pengertian. Salah satu diantaranya adalah rasa cinta yang mendalam, yaitu A. Abad, B. Wala'a, C. Sakinah, D. Ilaha, dan E. Faza'a. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah B, yaitu Wala'a. Pembahasannya, dilansir dari Ensiklopedia Britannica, kata Allah berasal dari kata Allah. Kata itu dalam berbagai derivasinya memiliki beberapa pengertian. Salah satu diantaranya adalah rasa cinta yang mendalam, yaitu wala'a. Untuk jawaban yang tepat yaitu adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya, hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Butir soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti, D. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya, dan E. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah A, yaitu butir soal harus sesuai dengan indikator. Jadi hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu butir soal harus sesuai dengan indikator, yaitu A jawabannya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang berkait dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Konektivistik, dan D. Kognitivistik. Jadi penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang berkait dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah A, yaitu behavioristik. Pembahasannya, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah A, behavioristik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9.
Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani Ki Hajar Dewantara. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut, yaitu A. Guru memberikan penghargaan kepada siswa, B. Guru menjadi sahabat belajar siswa, C. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, D. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut, yaitu silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah D, yaitu guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Ini berarti bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan. Bahasanya, sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut yaitu adalah guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi yang bukan ya Bapak Ibu ya, yang bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut yaitu guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Salah satu ulama Islam yang menafsirkan secara rasional mukjizat adalah A. Ibnu Katsir, B. Ibnu Malik, C. Muhammad Khuraisihab, D. Maulana Muhammad Ali, dan E. Muhammad Hamka. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah D, yaitu Maulana Muhammad Ali. Pembahasannya, salah satu ulama Islam yang menafsirkan secara rasional mukjizat adalah Maulana Muhammad Ali. Kita lanjut nomor 11. Bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi atau kombinasi berbeda dari teks-teks tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Menceritakan kembali teks, B. Menulis contoh teks, C. Pertanyaan terbuka, D. Jurnal, dan E. Kinerja. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah D, yaitu adalah jurnal. Pembahasannya, jurnal secara sederhana bisa dipahami sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Jurnal ditulis dengan orientasi akademik, jadi target pembacanya adalah akademisi, peneliti, mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi kombinasi berbeda dari teks-teks tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk. Untuk jawaban yang tepat adalah D, jurnal. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Sekolah berkewajiban untuk mengembangkan life skill siswa. Tujuannya adalah agar siswa A. memiliki keunggulan akademik, B. memiliki keterampilan vokasional, C. mampu mandiri, D. mampu mengerjakan setiap butir soal dalam ujian. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah B, yaitu memiliki keterampilan vokasional. Pembahasannya, life skill education adalah model pendidikan yang membangun hard skill dan soft skill secara terintegrasi. Penguatan soft skill atau ketenangan siswa akan menguatkan hard skill. Demikian juga sebaliknya, jadi tujuannya adalah agar siswa memiliki keterampilan vokasional atau kejuruan siswa. Jadi vokasional itu termasuk kejuruan siswa Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tepat nomor 12 untuk jawabannya adalah memiliki keterampilan kejuruan siswa atau vokasional. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 13. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu adalah A. penilaian portofolio, B. penilaian kinerja, C. penilaian proyek,
D. Pertanyaan terbuka, dan E. Penilaian diri. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah C, yaitu penilaian proyek. Jadi penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu bentuk investigasi atau penyelidikan. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah C, penilaian proyek. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 14. Penilaian otentik pada hakikatnya berbeda dengan penilaian tradisional yang bisa dilakukan oleh pendidik di kelas. Salah satu karakteristik penilaian otentik pada aspek sikap adalah A. Peserta didik mampu membuat soal dan jawaban materi yang diajarkan. B. Peserta didik mampu menambah materi yang diajarkan. C. Peserta didik mampu menghafalkan materi yang diajarkan. D. Peserta didik mampu mempraktekkan semua materi yang diajarkan. Dan E. Peserta didik mampu menghargai pekerjaan teman sekelasnya. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah E, yaitu peserta didik mampu menghargai pekerjaan teman sekelasnya. Jadi salah satu karakteristik penilaian otentik pada aspek sikap adalah peserta didik mampu menghargai pekerjaan teman sekelasnya. Penilaian tradisional, nah ini perbedaan Bapak Ibu ya. Penilaian tradisional menggunakan tes yang dibuat untuk menunjukkan penguasaan suatu pengetahuan. Penilaian otentik meminta peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dengan melakukan sesuatu seperti dalam dunia nyata. Untuk penilaian tradisional meminta peserta didik untuk mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Perbedaannya adalah penilaian autentik itu meminta peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya dengan melakukan sesuatu seperti dalam dunia nyata. Kalau penilaian tradisional itu meminta peserta didik untuk mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah E, peserta didik mampu menghargai pekerjaan teman sekelasnya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 15. Tujuan pembelajaran dari RPP yang ingin dicapai adalah 1. Peserta didik dapat mengucapkan sapaan, salam, perkenalan dalam bahasa Inggris. 2. Peserta didik mampu berbicara sederhana menggunakan ujaran, sapaan, dan salam. Dan 3. Peserta didik mampu mengucapkan ajaran-ajaran bahasa Inggris dengan tepat. Bentuk penilaian yang paling tepat di atas adalah A. Unjuk kerja, B. Tes esai, C. Portofolio, D. Tes lisan, dan E. Tes pemahaman. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah D, yaitu tes lisan. Jadi bentuk penilaian yang paling tepat pada bacaan di atas adalah tes lisan. Pembahasannya bentuk penilaian yang paling tepat adalah tes lisan Bapak Ibu. Jadi yang tepat adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 16. Karomah merupakan anugerah Allah kepada A. Malaikatullah, B. Nabiullah, C. Waliullah, D. Laknatullah, dan E. Rasulullah. Silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 16 adalah C, yaitu karomah merupakan anugerah Allah kepada waliullah. Sedangkan karomah adalah anugerah untuk para wali, serta ma'unah merupakan pertolongan Allah di luar dugaan, seperti peristiwa orang selamat usai 3 hari tertimbun gempa. Hal itu menjadi bukti kebesaran Tuhan yang patut dipahami guna mempertebal keimanan. Untuk yang tepat jawabannya adalah C, waliullah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 17. Malik yang berarti raja dan malik yang diartikan titik-titik. A. Penguasa, B. Penilik, C. Pengabdi, D. Pemilik, dan E. Pemohon. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 17 adalah D, yaitu pemilik.
Malik yang berarti raja dan Malik yang diartikan pemilik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 18. Gambaran hari akhir dijelaskan dalam surat Juz Amma, yaitu pada surat A, surat Al-Kautsar, B surat Al-Asr, C surat Al-Munafikun, D surat Al-Zalzalah, dan E surat Al-Falaq. Gambaran hari akhir dijelaskan dalam surat Juz Amma, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah D, yaitu surat Al-Zalzalah. Dilansir dari ensiklopedia, gambaran hari akhir dijelaskan dalam surat Juz Amma, yaitu surat Al-Zalzalah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 19. Pak Ali bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktekkan oleh Pak Ali mencerminkan prinsip model A, contextual learning, B, discovery learning, C, problem based learning, D, project based learning, dan E, problem solving learning. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 19 adalah D, yaitu project based learning. Pembahasannya, model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Ali mencerminkan konsep model project based learning. Project based learning itu sendiri atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 19 adalah D, project based learning. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 20. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada suatu apapun yang tersembunyi darinya, dan Allah Maha mengetahui perbuatan manakah yang akan dipilih oleh si fulan dan apa yang akan terjadi padanya sesuai yang telah tertulis di A, catatan malaikat, B, lauh mahfud, C, lauh al-mizan, D, lauh al-tahdir, dan E, catatan mungkar. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah B, lauh mahfud. Cukup jelas, yaitu lauh mahfud. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya, dan Allah Maha mengetahui perbuatan manakah yang akan dipilih oleh si fulan dan apa yang akan terjadi padanya sesuai yang telah tertulis di lauh mahfud. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan 20 soal latihan pretest PBKPAI. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya buat kita semua. Cukup sekian dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung ke soal berikutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.